Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rezekinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Jaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan pembuatan tutup laker berbahan full stainless dengan metode penyambungan. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk bahan kali ini kita menggunakan bahan stainless yang sudah kita potong bulat atau berdiameter. Untuk ukuran platnya kita menggunakan dua jenis bahan plat. Yang satu kita menggunakan jenis bahan plat dengan ketebalan 12 mili dengan diameter 250 mili untuk diameternya. Untuk bahan yang kedua nanti kita menggunakan bahan stainless juga, tapi ketebalannya beda dan ukuran diameternya pun juga beda. Untuk bahan yang kedua kita menggunakan tebal bahan 16 mili. Untuk diameternya kita menggunakan diameter 160 mili. Itu bertujuan membuat sekonengannya, dikarenakan ini metodenya penyambungan, jadi ada dua bahan. Nah, seperti ini bahannya. Untuk bahan 1 dan 2 nanti disatukan seperti ini. Ini salah satu contohnya bahan yang sudah aus atau contoh tutup laker bersekoneng yang sudah aus, jadi kita bikinin dari full stainless 304. Oke, lanjut. Setelah bahan pertama tadi selesai kita rehab, kita kepras untuk diameternya, bagian astengahnya. Setelah itu kita buat sekonengannya. Lanjut kita kerjakan bahan yang kedua dengan ketebalan 16 mili berdiameter 160. Ini sudah mulai tahap pengeboran dengan diameter pengeborannya 32 mili. Untuk metode penyambungan bahan ini memang agak susah-susah gampang, jadi dibutuhkan ketelitian dan pengalaman juga. Untuk teman-teman silakan menyimak awal hingga akhir biar tidak gagal paham bagaimana caranya, mulai dari proses awal tadi hingga proses akhirnya atau proses finishingnya. Ini bahan yang kedua sudah mulai oke. Dengan diameter astengah 90 kita samakan dengan bahan yang kedua tadi. Setelah kita samakan, kita buat rumalasnya juga, itu jangan lupa, biar nanti kalau kita kepras untuk diameter 90 itu tidak habis las-lasannya, jadi masih ada rongganya. Nanti tutup las setelah dikepras jadi rata. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penyambungan untuk pembuatan diameter astengah beserta rumalasnya. Ini pengeprasan
bagian samping. Samping diameter dengan diameter. Untuk finishingnya itu nanti kita menggunakan finishing berdiameter 140, tapi kita menggunakan diameternya 150, bahannya 160. Jadi ada istilahnya bertangga, bertujuan agar yang 150 nanti tidak kekepras untuk rumah las. Tujuannya seperti itu. Jadi seperti ada apa ya, kupingannya, hampir seperti itu. Ada tempat istilahnya itu totokannya, hampir seperti itulah kurang lebih. Setelah disatukan nanti terlihat, tapi ini masih proses untuk pembuatannya. Jadi harap bersabar untuk menontonnya, karena ini videonya agak panjang dan agak lama juga. Jadi mohon maaf karena baru bisa mengupload. Untuk video kali ini memang saya sengaja full dengan metode penyambungan bahannya ya seperti ini kita sesuaikan. Nah, kita masukkan sekonengan dari bahan yang satu ke bahan yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang di tangan kiri saya itu bahan yang pertama tadi yang sudah saya sekoneng, nanti masuk berdiameter yang bahan yang kedua ini. Setelah kita cocokkan, langsung kita setting sebelum pengetekan di mesin bubut. Kita setting, kita center dulu. Kenapa kita settingnya di mesin bubut? Nah, salah satu tujuannya agar presisi untuk pengelasannya nanti. Takutnya setiap pengelasan itu ada tarikan, kan pasti ada bergelombang. Hasilnya itu seperti itu kalau kita tidak berhati-hati. Oke, lanjut kita setting dulu, kita center dulu, kita nolkan dulu biar presisi dan sudah masuk dari sekonengannya tadi. Lanjut kita pengetekan segi 4, segi 6, oke. Untuk pengetekan ini langsung nanti kita beserta lasnya langsung. Pengelasan fullnya kita di bawah saja, tidak di mesin bubut. Karena sudah kita setting di mesin bubut, jadi kita turunin, kita las full di bawah saja biar lebih mudah. Nah, seperti ini untuk pengetekan dan penyetingan di mesin bubut dari dua bahan yang kita satukan. Kurang lebih seperti ini. Langsung kita las full untuk luar dalamnya. Untuk pengetekannya kita rapetin lagi, kita banyakin lagi. Untuk pengetekannya bertujuan agar tarikan lasnya nanti itu seimbang. Meskipun pengelasannya garis lurus, tapi kan kalau kita tidak pengetekannya itu tidak banyak, itu pasti ada tarikannya. Untuk meminimalisir seperti itu, jadi kita banyakin pengetekannya. Oke, lanjut kita full langsung bagian dalam yang sudah kita beri rumah las. Pengelasannya pun garis lurus, jadi biar nanti tarikannya itu seimbang. Nah, seperti ini untuk pengelasannya. Setiap pengelasan kita harus tarik garis lurus kurang lebih dari 1 ke berapa, dari 1
ketiga, dari 2 ke 4 hingga seterusnya, biar rata. Untuk penarikannya nanti itu biar rata. Yang penting jangan selfok sama laker bearingnya ini bearing laker untuk mesin giling, jadi ya lebar seperti ini belum ada shocknya. Ini shocknya ada di meja, jadi ini tak tahulah, tadi naruhnya kok di situ jadi ya agak kelihatan gimana gitu. Mohon maaf. Untuk bearingnya ini yes, jangan selfok lah. Ini salah satu bearing mesin giling yang sedang direparasi, jadi belum sempat untuk memvideokan juga. Kita fokus pengelasannya aja. Pengelasannya pun seperti ini, dari bawah kita tarik ke atas biar lebih kuat untuk hasil pengelasannya. Kenapa kita tidak tarik dari atas ke bawah? Nah, untuk dari atas ke bawah itu hasilnya kurang memuaskan dan tidak kuat. Kalau kita pengelasannya dari bawah ke atas, itu pasti dijamin sangat-sangat kuat dan dianjurkan untuk bahan seperti ini ataupun bahan yang lainnya. Apalagi bahan tekanan ataupun bahan beban ataupun bahan yang tebal, itu dianjurkan seperti itu. Setelah kita pengelasan untuk as tengahnya, lanjut kita pengelasan yang terluar. Nah, ini seperti ini ya, metodenya sama, dari 1 ke 3, dari 2 ke 4, jadi biar tarikannya itu lebih sah atau lebih oke. Ini yang saya maksud tadi itu dari 140 ada naik tangganya ke 150. Yang 150 kita buat sekonengan sama rumah las. Jadi ya seperti ini, tidak mengganggu sekonengan yang berukuran 140. Pengelasannya itu seperti itu. Biar lebih oke, biar lebih bagus lah kelihatannya, ataupun kekuatannya juga lebih bagus. Ini saya jamin untuk kekuatannya, jadi sudah tidak diragukan lagi. Meskipun tutup laker tapi ini bertekanan, dikarenakan ada gesekan antara tutup 1 dan tutup 2 hingga as tengahnya. Jadi ini lumayan agak berat untuk tutup ini. Tutupnya pun tergantung dari bebannya itu lumayan lah. Untuk beban pintunya saja, beban yang dibawa tutup laker ini sama bearingnya itu hampir 300 kuintal. Jadi ya lumayan untuk bobotnya lumayan, kurang lebih 3 kuintal lah, maaf, bukan 300, 3 kuintalan lebih. Meskipun dengan bearing berdiameter yang terluar itu 140. Yang belum like, share, dan subscribe, silahkan like dan subscribe channel saya biar makin semangat untuk mengupload video yang lainnya. Tadi sudah selesai pengelasan luar dalam, hasilnya ya cukup lumayan meskipun tidak bersertifikat. Hehehe, yang penting hasilnya sangat memuaskan dan tidak kalah dengan yang bersertifikat. Ini sudah mulai tahap penyetingan di jak keempat setelah pengelasan full luar dalam. Untuk penyetingannya ya seperti biasa, kita ketok-ketok, kita pakai dial manual dan lain-lain sebagainya sampai 0. Untuk penyetingannya kita setting di bagian yang 140.
Setelah selesai, kita kepras bagian diameter terluar untuk plat yang pertama yang bertebalkan 12 mili. Langsung kita kepras bagian sampingnya. Untuk panjang keseluruhan dari penambahan plat penyambungan, tadi penyambungannya yang berdiameter 160 dengan 12 mili itu beda. Jadi untuk panjang keseluruhannya menjadi untuk finishing 250 untuk finishingnya. Tapi untuk mentahannya kita jumlahkan saja dari 16 sama 12, jadi 28 atau 280. Maaf kalau untuk 280 itu saya salah. Yang benar 28 saja. Setelah lanjut kita pengeprasan, kita ukur untuk diameter. Kita finishing juga dengan diameter 90 mili. Menyesuaikan contoh bahan yang sudah ada. Jadi tinggal kita kepras, kita sesuaikan dengan ukuran diameter 90. Tadi kalau mungkin teman-teman ada yang nanya dari dalam hati, meskipun tidak sampai di jalur komen ya nggak apa-apa. Mungkin sedikit, tadi katanya finishingnya 90, kok sekarang jadi 90. Kalau untuk bahan mentah sudah ada dari video-video yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu itu sudah ada, sudah saya jelaskan. Bahan yang belum finishing sama yang finishing itu beda. Kenapa? Apapun bahan itu yang kita bubut itu diharuskan tidak di finishing lebih awal. Jadi kita beri spasi dari 90 kita kecilin dikit jadi 89 ataupun 88. Kita spasi minimal 1 mili untuk pengeprasan akhir, dikarenakan pengeprasan akhir itu menentukan hasil akhirnya. Kalau kita dari awal langsung kita finishing, nanti penambahan lasnya kita bubut lagi pasti lebih besar. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita kurangi diameternya sebelum finishing. Jadi 90 kita kurangi minimal 2 mili, jadi 1 mili kanan kiri untuk finishing nanti. Itu seperti itu kurang lebih. Oke, sudah terlihat rata dan oke seperti ini untuk hasil setengahnya. Dan pengeprasan bagian samping dan diameter yang paling luar 250. Ini sudah mulai tahap membalikan bahan. Kita kepras untuk bagian samping dengan panjang keseluruhan 25 mili. Untuk panjang sekonengannya nanti kita gunakan panjang sekonengannya itu 15 mili. Untuk tebal plat yang paling lebar itu 9 mili. Untuk diameter sekonengannya
kita menggunakan 140, menyesuaikan contohnya seperti ini. Contohnya yang sudah aus berat dan sudah tidak bisa ditolong lagi lah. Kalaupun bisa ditolong lagi, itu lebih lama pembuatannya dibandingkan pembuatan yang baru seperti ini. Lanjut, setelah selesai pengeprasan diameter sekonongan, kita kepras bagian samping. Bagian samping yang berdiameter lebih lebar dengan diameter 250 mili. Untuk hasilnya sudah mulai terlihat cakep, meskipun tidak secakep pembuatan dari bahan CNC. Ya itu beda lagi lah. Kalau jangan dibandingkan sama pembuatan CNC sama bubut manual seperti ini. Kalau bisa ya seperti itu, apa adanya saja. Ini sudah mulai tahap pengeboran. Untuk pengeborannya kita menggunakan mata bor 10,5 untuk baut M10 175. Ini sudah hasil akhir pembuatan tutup laker bersekonong berbahan full stainless 304. Sudah ready bosku. Bagi teman-teman sudah like, share, dan subscribe, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.